Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Irfan Saputra, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 1, semester 3, NIM 6020220190004, dari kelompok 4, yang mana membahas materi limit. Di sini saya akan mempresentasikan submateri dari materi limit, yaitu materinya yang saya akan bawakan, pengertian limit. Nah, untuk itu langsung saja saya akan jelaskan mengenai pengertian limit. Nah, kita ketahui bahwa apa sih itu limit? Nah, limit adalah suatu fungsi yang memetakan keluaran fx pada setiap masukan x. Fungsi tersebut memiliki L pada titik masukan P bila fx dekat pada L ketika x juga dekat pada P. Dengan kata lain, fx menjadi semakin mendekat ketika dekat pada L ketika x juga mendekat menuju P. Atau lebih jauh lagi, bila f diterapkan pada tiap masukan yang cukup dekat dengan P, hasilnya adalah keluaran yang secara sembarang dekat dengan L. Atau bila masukan yang dekat P ternyata yang dipetakan pada keluaran yang sangat berbeda, maka fungsi f dikatakan tidak memiliki limit. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kalimat-kalimat, misalnya kendaraan itu hampir menabrak orang yang sedang berjalan. Nah, kata-kata hampir, mendekati, dan lain sebagainya dapat dijelaskan dalam pengertian limit fungsi. Nah, pengertian limit fungsi merupakan suatu konsep dasar yang banyak digunakan dalam kalkulus, khususnya atau terutama dalam hitung diferensial. Suatu fungsi y sama dengan fx. Bagaimana perilaku fx jika x mendekati c, tetapi x tidak sama dengan c. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh dari materi limit ini. Nah, langsung saja saya akan memberikan contoh soal. Nah, kita menulis sebuah contoh soal limit. Nah, adapun contoh soalnya yaitu jika fx sama dengan 2s tambah 5, maka fx sama dengan 5. Karena kenapa? Sebab di sini kita tulis f sama dengan dalam kurung 1 sama dengan 7. Kemudian f 1/2 sama dengan 6. Selanjutnya f 1/5 sama dengan 5/2. Kemudian f 1/100 sama dengan 5/50. Kemudian f per 1000 sama dengan 5/500. Kemudian f negatif 1 sama dengan hasilnya negatif 3. Kemudian f minus 1/2 hasilnya 4. Nah, kemudian f minus 1/4 hasilnya 4/2. Kemudian f negatif 100 sama dengan 4/49 50. Kemudian f per 1000 sama dengan 4/499/500. Nah, kemudian saya akan berikan contoh keduanya lagi. Jika maka limit sebab f1 sama dengan 0. F1 sama dengan 0. Kemudian kedua yaitu F5 sama dengan 4/5. Nah, kemudian F20, maka hasilnya yaitu 19/20. Nah, selanjutnya itu F100. F dalam kurung 100 tutup kurung sama dengan hasilnya yaitu 99/100. Sedangkan F1000 sama dengan 999/1000. 99
999 per 1000. Kemudian F 10.000 sama dengan 9.999 per 10.000. Nah, di sini karena kenapa F20 19 per 20. Nah, di sini kita kurangkan angka 1 dari 20 yaitu 19. Jadi F20 sama dengan 19 per 20. Nah, inilah contoh soal materi pada limit itu sendiri, yang mana contoh soalnya itu jika fx sama dengan 2x tambah 5, maka fx-nya ya adalah 5. Yang dari soal yang pertama dari materi limit kali ini. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal yang ketiga pada materi limit kali ini. Langsung saja, yaitu sebagai ilustrasi kita ambil fungsi fx sama dengan s tambah 1, kemudian nilai gs-nya itu s pangkat 2 tambah 1 per s kurang 1. Nah, di sini kita akan cari berapa nilai jika x mendekati 1. Nah, untuk itu kita buat tabel nilai fx dan gx untuk macam-macam nilai x. Nah, langsung saja saya akan menulis di sini yaitu nilai x, kemudian kita tulisnya fx sama dengan x tambah 1, kemudian x di sini sebelah kanannya lagi g per x sama dengan s pangkat 2 tambah 1 per s kurang 1. Nah, di sini saya akan menulis hasil dari x, nilai x 0,9, maka nilai fx-nya dan gs-nya 1,9. Begitupun dari nilai x 0,95 sama dengan 1,95. Nah, selanjutnya itu 0,99, hasil dari fx yaitu 1,99. Begitupun dengan gx, nilai x 0,999, maka hasilnya fx dan gs-nya itu 1,999. Kemudian contoh nilai x-nya itu 1,001, maka hasilnya itu 2,001. Kemudian contoh selanjutnya itu nilai x 1,01, maka hasilnya 2,01 dari nilai gs dan fx-nya. Kemudian selanjutnya itu 1,1, hasilnya itu dari fx dan gs-nya 2,1. Nah, inilah contoh soal yang ketiga yang saya jelaskan mengenai tabel nilai fx dan gx dari nilai macam-macam x. Akan terlihat bahwa nilai fx mendekati 2 jika x mendekati 1, dan nilai gx mendekati 2 jika x mendekati 1. Dikatakan limit dari nilai fx adalah 2 jika x mendekati 1, dan dikatakan limit dari nilai gs sama adalah 2 jika x mendekati 1. Kita dapat menulis limit s tambah 1 sama dengan 2, dan limit sama dengan s pangkat 2 tambah 1 per s kurang 1 sama dengan 2. Itulah tadi contoh soal ketiga mengenai tabel nilai fungsi fx dan gs untuk macam-macam nilai x. Dari kedua contoh limit fungsi tersebut, secara umum dapat dinyatakan bahwa limit fx sama dengan L. Jika x mendekati c, maka fx mendekati L dan fc tidak perlu ada, serta x tidak perlu sama dengan c. Jika ditulis limit fx sama dengan L, maka mengandung arti bahwa x mendekati dari dua arah, yaitu x mendekati c dari kanan dan juga x mendekati c dari kiri. Bentuk limit untuk ini dinamakan limit terhingga. Mudah dipahami bahwa kita dapat menulis limit sama dengan x sama dengan tak terhingga, dan limit 1 per x sama dengan 0. Definisi limit fungsi adalah fungsi f didefinisikan pada interval terbuka yang memuat c. Mungkin pada c tidak ada harga definisi. Limit fx adalah L untuk setiap x mendekati c. Nah, ditulis limit
fx sama dengan L jika untuk setiap bilangan positif himpunan. Bagaimanapun kecilnya akan didapat bilangan positif delta, sehingga fx sama dengan L kurang dari himpunan dipenuhi oleh 0 kurang dari x kurang c kurang delta. Kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu materi limit. Adapun contoh soalnya itu diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 untuk x bilangan real. Berapakah nilai fx jika x mendekati 2? Nah, untuk menentukan nilai jika x mendekati 2, kita pilih nilai-nilai x yang di sekitar 2, baik dari kiri maupun dari kanan. Kemudian kita tentukan nilai fx pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel berikut ini akan nampak bahwa jika x mendekati 2 dari kiri, maka fx akan mendekati 5 dari kiri. Nah, jika x mendekati 2 dari kanan, maka fx mendekati 5 dari kanan. Apabila kita lukis grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 untuk x mendekati 2. Nah, kita bisa melukiskan grafik dari tabel tersebut. Nah, 2, 1, 2, 5. Nah, akan muncul grafik seperti ini pada contoh soal yang keempat. Nah, ternyata fx akan terus-menerus mendekati 5 jika s terus-menerus mendekati 2. Di dalam matematika, pernyataan tersebut kita dapat menulis dengan limit s 2 tambah 1 sama dengan hasilnya yaitu 5. Itulah tadi mengenai dari contoh soal yang keempat, yang mana hasilnya yaitu dari tabel grafik dan hasilnya limit x2 tambah 1 sama dengan 5. Adapun dari soal yang terakhir pada materi limit kali ini, yaitu kita langsung menghitung limit 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 5 per 4x pangkat 2 tambah 7. Nah, kita langsung mencari hasil dari ini, yaitu limit 2 tambah 4 garing x kurang 5 garing s pangkat 2 per 4 tambah 7 kemudian garing x pangkat 2. Maka hasilnya itu 2 tambah 0 kurang 0 per 4 tambah 0. Hasil dari 2 tambah 0 kurang 0 yaitu 2, dan 4 tambah 0 yaitu 4. Maka hasilnya 2 per 4. Kita sederhanakan yaitu menjadi 1/2. Hasil akhir dari 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 5 per 4x pangkat 2 tambah 7. Maka hasilnya itu 1/2. Sekian dari hasil presentasi saya pada materi pengertian limit. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda, nomor urut 23. Saya akan melanjutkan materi teorema limit fungsi. Teorema limit fungsi. Jika limit fx x mendekati c sama dengan L dan limit gx x mendekati c sama dengan m serta k. B adalah konstan tak sembarang, maka berlaku teorema sebagai berikut. Yang pertama yaitu limit kx ditambah b x mendekati c sama dengan kc ditambah b. Yang kedua limit kfx x mendekati c sama dengan k. Limit fx x mendekati c sama dengan k dikali L. Yang ketiga yaitu limit fx kurang lebih gx x mendekati c sama dengan limit fx x mendekati c kurang lebih limit gx x mendekati c sama dengan L kurang lebih M. Yang keempat yaitu limit
fx dikali gx x mendekati c sama dengan limit fx x mendekati c dikali limit gx x mendekati c sama dengan L dikali M. Yang kelima yaitu limit fx per gx x mendekati c sama dengan limit fx x per x mendekati c per limit gx x mendekati c sama dengan L per M, atau M tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, limit fx limit fx pangkat n x mendekati c sama dengan limit fx pangkat n x mendekati c sama dengan L pangkat n. Untuk n bilangan bulat positif sembarang. Yang ketujuh yaitu limit akar n akar fx x mendekati c sama dengan n akar L. Berlaku jika L positif, maka n harus bilangan bulat positif, dan jika L negatif, maka n harus bilangan bulat positif ganjil. Dan yang selanjutnya itu cara-cara menentukan nilai limit. Setelah kita mempelajari definisi limit suatu fungsi, kita dapat menentukan limit suatu fungsi dengan menggunakan definisi limit secara umum maupun secara intuitif seperti di atas. Akan tetapi ada beberapa cara yang lebih sederhana untuk menentukan limit, antara lain yaitu dengan cara substitusi, memfaktorkan, dan merasionalkan penyebut. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu menentukan limit dengan substitusi. Nilai suatu fungsi f untuk x mendekati a dengan a bilangan real dapat ditentukan dengan substitusi, yaitu mengganti nilai x dengan a. Namun apabila hasilnya x per 0 tak terhingga per tak terhingga atau x tak terhingga kurang tak terhingga, cara ini tidak dapat diterapkan secara langsung. Fungsi yang diambil limitnya perlu disederhanakan terlebih dahulu. Perhatikan contoh di atas. Yang pertama yaitu hitunglah nilai limit fungsi berikut. Limit x pangkat 3 dikurang 8 per x ditambah 2 x mendekati 2. Penyelesaiannya yaitu limit x pangkat 3 dikurang 8 per x tambah 2 x mendekati c sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 8 per 2 tambah 2 sama dengan 0 per 4, hasilnya sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, menentukan limit dengan memfaktorkan. Misalnya terdapat bentuk limit fx per gx x mendekati a seperti yang telah disinggung sebelumnya. Apabila x sama dengan x disubstitusikan pada fungsi yang diambil limitnya tersebut mengakibatkan f dikali a g dikali a sama dengan 0 per 0 atau tak tentu. Cara substitusi tersebut dapat diterapkan secara langsung oleh karena itu, fungsi tersebut perlu disederhanakan lebih dahulu dengan memfaktorkan fx dan gx sehingga keduanya mempunyai faktor yang sama. Selanjutnya, faktor yang sama itu dihilangkan sehingga diperoleh bentuk yang lebih sederhana seperti berikut yaitu limit fx per gx x mendekati a sama dengan limit x dalam kurung x dikurang a px per dalam kurung x dikurang a qx x mendekati a sama dengan limit px per qx x mendekati a sama dengan p dikali a per q dikali a, dengan q
A tidak sama dengan 0. Contohnya, limit x pangkat 2 dikurang 2x per x pangkat 2 dikurang 4 x mendekati 2 sama dengan limit x dikurang 2 per x dikurang 2 x ditambah 2 x mendekati 2 sama dengan limit x per x ditambah 2 x mendekati 2 sama dengan 2 per 2 ditambah 2 sama dengan 1/2. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Sinta, NIM 602022019005, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 1 semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara menentukan nilai limit. Cara menentukan nilai limit terdapat 3 cara. Yang pertama, menentukan nilai limit dengan cara mensubstitusikan. Yang kedua, menentukan nilai limit dengan cara memfaktorkan. Dan yang ketiga, menentukan nilai limit dengan cara merasionalkan penyebut. Di video kali ini saya akan membahas tentang menentukan nilai limit dengan cara merasionalkan penyebut. Suatu fungsi yang akan ditentukan nilai limitnya sulit disederhanakan karena memuat penyebut yang belum dirasionalkan. Kita perlu merasionalkan penyebut sebelum menentukan nilai limit. Ada dua cara untuk merasionalkan penyebut. Yang pertama A per akar B dikali dengan B per akar B sehingga diperoleh A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B sama dengan A per akar B per B sama dengan A per B akar B. Cara yang kedua yaitu pecahan berbentuk C A tambah akar B dikali dengan A kurang akar B A per A kurang akar B, maka diperoleh C per A tambah akar B sama dengan C per A tambah akar B dikali A kurang akar B per A kurang akar B sama dengan C buka kurung A kurang akar B balas kurung per A kurang B. Setelah mengetahui cara merasionalkan penyebut, yaitu terdapat 2 cara, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang tata cara menentukan nilai limit. Contoh yang pertama, lim X menuju 1 X kurang 1 per akar X pangkat 2 tambah 3 kurang 2 sama dengan lim X menuju 1 X kurang 1 per akar X pangkat 2 tambah 3 kurang 1 dikali akar X pangkat 2 tambah 3 ditambah 2 per X pangkat 2 tambah 3 tambah 2. Selanjutnya lim X menuju 1 buka kurung X kurang 1 balas kurung buka kurung akar X2 tambah 3 tambah 2 per X pangkat 2 tambah 3 kurang 4
dengan lim X menuju 1, buka kurung X kurang 1 balas kurung X pangkat 2 ditambah 3 tambah 2 per X pangkat 2, 3 kurang 4 sama dengan 1, lim X menuju 1, buka kurung X kurang 1 balas kurung akar X pangkat 2 tambah 3 tambah 2 per X pangkat 2 kurang 1 X kurang 1 X tambah 1, lim X menuju 1, akar X pangkat 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan X tambah 1, akar 4 tambah 2 per 2 sama dengan 2. Contoh yang kedua yaitu lim X menuju 5, akar X kurang 1 kurang 2 per X kurang 5. Cara penyelesaiannya yaitu X kurang 1 kurang 2 per X kurang 5 sama dengan X kurang 1 kurang 2 sama dengan X kurang 5. X kurang 1 tambah 2 akar X kurang 1 tambah 2 sama dengan 1 akar 1 per akar X kurang 1 tambah 2. Maka lim X menuju 5, lim X menuju 5 yaitu akar X kurang 1 kurang 2 per X kurang 5 sama dengan lim X menuju 5 atau mendekati 5 yaitu 1 akar X kurang 1 tambah 2 sama dengan 1 per 4. Hingga misalnya jangkauan nilai X adalah X1, X2, X3 dengan X1 lebih kecil dari X2, X2 lebih kecil dari X3, X3 lebih kecil daripada X4. Dapat dinyatakan seperti yang pertama, yaitu X dikatakan menjadi tak terhingga positif jika nilai X suatu menjadi lebih besar daripada nilai X positif yang telah ditetapkan. Misalnya dikatakan menjadi tak terhingga positif seperti 1, 2, dan 3. Yang kedua, X dikatakan menjadi tak terhingga jika nilai X suatu menjadi lebih kecil daripada nilai X negatif yang telah ditetapkan berapapun kecilnya. Misalnya X dikatakan menjadi tak terhingga pada barisan min 1, min 2, dan min 3. Yang ketiga yaitu X dikatakan menjadi tak terhingga jika X tak terhingga. Yang keempat, fungsi F dikatakan menjadi tak terhingga positif jika lim A mendekati A, f X sama dengan pos tak terhingga. Yang kelima, fungsi F dikatakan menjadi tak terhingga negatif jika lim X mendekati A, f X sama dengan min tak terhingga. Yang terakhir, fungsi dikatakan menjadi tak terhingga jika lim X mendekati A, f X sama dengan tak terhingga. Adapun cara menentukan nilai limit tak terhingga yaitu lim X mendekati 3 1 per X kurang 3. Misalnya nilai X-nya mendekati 3. Nilai X-nya mendekati 3 adalah 2,85, 2,89, 2,95, 2,99 sampai dengan seterusnya, atau 3,001, 3,01, 3,1 sampai dengan seterusnya. Maka besar nilai X 1 per
X kurang 3 dinyatakan makin besar. Makin kecil nilai X nilai X 1 per X kurang 3, maka semakin kecil juga. Jadi lim X mendekati 3 1 per X kurang 3 dinyatakan sama dengan tak terhingga. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneswati, nomor urut 22, NIM 602022019023. Limit fungsi dan kekontinuitas fungsi. Suatu fungsi f(x) mempunyai limit a jika a yang dituliskan sebagai limit x jika a f(x) sama dengan a, yang didefinisikan jika untuk setiap bilangan positif elemen atau elemen besar dari 0 bagaimanapun kecilnya, maka akan ada suatu bilangan positif delta atau delta besar dari 0, sehingga jika berlaku 0 kecil dari nilai mutlak x kurang a kecil dari delta, maka nilai mutlak fx kurang a kurang dari elemen. Dengan kata lain, suatu fungsi fx akan mendekati a jika limit kiri sama dengan limit kanannya. Yang pertama yaitu jika nilai mutlak fx kurang a kecil dari elemen spasiforal x jika tak terhingga, maka limit t jika tak terhingga pangkat 2t atau fx jika a jika x jika tak terhingga. Yang kedua yaitu jika nilai mutlak fx kurang a kurang dari elemen spasiforal x jika kurang tak terhingga, maka limit x jika tak terhingga fx sama dengan a atau fx jika a jika x jika kurang dari tak terhingga. Definisi kontinuitas. Suatu fungsi fx dikatakan kontinu di titik x sama dengan a jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, nilai fungsi fx ada yaitu fa. Yang kedua yaitu limit fungsi fx ada yaitu limit x jika a fx sama dengan a. Yang ketiga yaitu limit fx sama dengan fa yaitu a sama dengan fa. Adapun contohnya yaitu diketahui fx sama dengan 3x kurang 2, periksalah apakah fx kontinu pada x sama dengan 4. Penyelesaian berdasarkan definisi f4 sama dengan 10, limit x jika 4 3x kurang 2 sama dengan 10. f4 sama dengan limit jika 4 3x kurang 2, jadi fx kontinu pada x sama dengan 4. Terima kasih. Mengenai itulah tadi materi yang saya bahas. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmanida. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matematika, konsep limit digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi saat argumen mendekati ke suatu titik atau tak hingga, atau sifat dari suatu barisan saat indeks mendekati tak hingga. Limit dipakai dalam kalkulus dan cabang lainnya dari analisis matematika. Untuk mencari turunan dan kontinuan dalam mempelajari matematika, limit biasanya mulai dipelajari saat pengenalan terhadap kalkulus, dan untuk memahami konsep limit secara menyeluruh bukan sesuatu yang mudah. Dalam bidang fisika, konsep limit digunakan dalam berbagai macam bidang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, produksi maksimum dari mesin suatu pabrik dapat dikatakan merupakan limit untuk pencapaian hasil. Pada prakteknya, pencapaian tersebut tidak tepat, tapi mendekati sedekat-dekatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah sadar bahwa semua yang kita lakukan itu berkaitan dengan matematika.
misalnya seperti proses jual beli dan lain sebagainya yang erat hubungannya dengan perhitungan. Demikian dengan limit fungsi, secara tidak sadar digunakan dalam bidang kedokteran. Seseorang menderita rebun jauh akan memakai kacamata lensa cekung agar dapat melihat dengan normal. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada seorang dokter. Mula-mula dokter tersebut memeriksa dan menguji jarak pandang pasien tersebut untuk mengetahui seberapa parah penyakitnya. Setelah itu, dokter tersebut harus menentukan jarak fokus lensa cekung kacamata dari pasien tersebut. Ternyata, jarak fokus lensa cekung tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan limit fungsi. Penderita rebun jauh dapat tertolong sehingga penderita tersebut dapat melihat dengan normal kembali seperti biasanya. Selain itu, limit fungsi berguna untuk menghitung rotasi bumi dan benda lainnya seperti elips. Yang kedua yaitu bidang kedokteran, limit juga berguna untuk menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG pada kasus cardiac arrest. Pada kasus ini, sang dokter hanya bisa melihat data-data dari USG, tapi tidak bisa menentukan dengan cepat bagian sel mana yang rusak di jantung, sementara sel jantung itu sangat banyak. Maka pada kasus ini dibutuhkan perhitungan limit untuk menebak luas area sel jantung yang rusak. Contoh lain adalah populasi bakteri atau virus dan kemungkinan berapa persen virus itu menular dengan melalui udara, area kontribusi, dan kecepatan angin dihitung grafiknya melalui limit. Yang ketiga yaitu bidang kimia. Dalam bidang ini, limit fungsi berguna untuk menghitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air asin dan menghitung ketahanannya dalam menghadapi pengkaratan. Selanjutnya yaitu bidang teknik, menghitung tingkat kedetailan pembuatan suatu mesin dan sejenisnya teknologi informasi untuk mendeteksi atau menentukan area kerusakan pada saluran air. Selanjutnya yaitu bidang planologi. Dalam bidang planologi, menentukan area kerusakan pada saluran air dengan menggunakan konsep limit dalam kalkulus. Selanjutnya ada juga pada bidang ekonomi. Limit fungsi sering digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dalam bidang ekonomi, limit fungsi juga sering digunakan dalam menghitung biaya rata-rata dan bunga. Selain itu, juga berfungsi sebagai alat pencarian keuntungan masalah nyata, seperti untuk mencari tekakan sebuah tanah dan pembuatan tanggal kedaluarsa pada makanan. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yugiantri, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 1, 5602022019016. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang penerapan limit dalam bidang ekonomi. Fungsi-fungsi dalam bisnis dan ekonomi banyak yang berbentuk fungsi asinambung. Bahkan sesungguhnya sebagian besar dari fungsi merupakan fungsi asinambung, terutama dalam fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari suatu jenis barang yang unit dan satuannya selalu diskrit. Begitu pula dengan fungsi biaya dan fungsi penerimaannya. Nah, sebagai contoh, yang pertama yaitu seorang pedagang menerapkan kebijakan diskriminasi harga dalam penjualan jeruknya, sebagaimana termin sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu dengan harga Rp900 per kilogram untuk pembelian jeruk 5 kilo atau kurang. Yang kedua yaitu dengan harga Rp850 per kilogram dengan pembelian jeruk 5 kg akan tetapi tidak lebih dari 10 kg.
Yang ketiga yaitu Rp750 per kilogram dengan pembelian jeruk di atas 10 kg. Nah, apabila harga total dilambangkan dengan Y dan jumlah jeruk dilambangkan dengan X, nah bagaimanakah fungsi dari soal di atas dan bagaimana gambar kurvanya? Nah, untuk menjawab pertanyaannya di sini saya akan menjelaskan cara untuk mencari fungsinya dan gambar kurvanya. Ya, untuk soal yang pertama yaitu diketahui bahwa X sama dengan jumlah jeruk dan Y dilambangkan dengan harga total. Nah, jadi untuk Y-nya atau biasa disebut dengan harga total, yang pertama yaitu 900 rupiah per kilogram, atau sini adalah X, dimana di sini yaitu untuk pembelian jeruk sebanyak 5 kg atau kurang. Nah, yang kedua yaitu 850 per kilogram atau X, dimana untuk pembeliannya di sini yaitu lebih dari 5 kg, akan tetapi tidak lebih dari 10 kg. Nah, yang ketiga yaitu 750 per kilogram atau dilambangkan dengan X, dimana pembeliannya yaitu lebih dari 10 atau di atas 10. Adapun dalam gambar kurvanya yaitu misalkan pembeliannya yang pertama yaitu 5 kg dikali 900 sama dengan 4.500. Nah, yang kedua yaitu misalkan pembeliannya misalnya 5 kg dikali dengan 850 sama dengan 4.250. Akan tapi jika untuk pembelian jeruknya 10 kg dikali dengan 850 sama dengan 8.500. Dan yang ketiga yaitu jika pembeliannya 10 dikali dengan 750 sama dengan 7.500 dan seterusnya. Nah, adapun gambar kurvanya bisa dilihat di samping saya. Nah, sebagaimana halnya dengan yang saya tulis tadi dengan gambar kurva, yang pertama yaitu jika pembelian jeruk 5 kg atau kurang dengan harga Rp900. Nah, jika harga Rp900 dikali dengan 5 kg senilai Rp4.500, makanya untuk garisnya yaitu harga totalnya dimulai dari 0 sampai dengan Rp4.500. Nah, yang kedua yaitu jika pembelian jeruk lebih dari 5 kg akan tetapi tidak lebih dari 10 kg dengan harga Rp850. Nah, Rp850 ini jika dikali dengan 5 kg senilai Rp4.250. Dan jika Rp850 ini dikali dengan 10 kg, maka hasilnya yaitu Rp8.500. Makanya untuk garis kurvanya yaitu dimulai dari Rp4.250 sampai dengan Rp8.500 dengan jumlah jeruknya dimulai dari 5 kg sampai dengan 10 kg. Yang ketiga yaitu jika pembelian jeruk lebih dari 10 kg dengan harga Rp750. Nah,
Rp750 ini dikali dengan 10 kg, maka hasilnya yaitu 7.500. Oleh karena itu, untuk gambar kurvanya yaitu dimulai dari harga 7.500 dan seterusnya. Soal yang kedua yaitu andaikan harga sebuah mobil yaitu 27,5 juta. Nah, jika Q dilambangkan dengan jumlah mobil yang terjual dan R melambangkan penerimaan penjualan dalam jutaan rupiah. Nah, adapun fungsi penerimaannya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu untuk R-nya atau jumlah penerimaannya dalam jutaan rupiah yaitu 27,5 juta, dan untuk Q-nya yaitu jumlah mobil yang terjual misalnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, adapun gambar grafiknya dapat dilihat di samping saya. Nah, bisa dilihat bahwa dalam grafiknya yaitu yang pertama, jika mobil yang terjual yaitu 1, maka titiknya berada di 27,5 juta. Yang kedua, apabila mobil yang terjual sebanyak 2, maka 2 dikali dengan 27,5 juta yaitu 55. Nah, adapun titiknya berada di 55 dan 2. Yang ketiga yaitu apabila jumlah mobil yang terjual sebanyak 3, maka 3 dikali 27,5 juta sebesar 82,5 juta. Nah, adapun titiknya bisa dilihat berada di 82,5 dan 3. Tapi yang keempat yaitu jika penjualan mobilnya sebanyak 4. Nah, adapun untuk harganya itu 4 dikali 27,5 juta yaitu sebanyak 110 juta. Nah, adapun titiknya berada di koordinat koordinat X sebanyak 4 dan untuk Y yaitu 110. Adapun soal yang ketiga yaitu seorang pedagang besar menawarkan daging dalam kaleng dengan harga-harga sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan harga 500 tiap kaleng untuk pembelian 20 kaleng atau kurang. Yang kedua yaitu dengan harga 400 tiap kaleng untuk pesanan lebih dari 20 akan tetapi tidak lebih dari 50 kaleng. Yang ketiga yaitu dengan harga 350 tiap kaleng untuk pesanan lebih dari 50 kaleng akan tetapi tidak lebih dari 100 kaleng. Adapun yang keempat yaitu dengan harga 300 tiap kaleng untuk pesanan lebih dari 100 kaleng. Jika Y menyatakan jumlah harga dan X menyatakan jumlah kaleng. Nah, adapun untuk gambaran fungsinya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, sedangkan untuk gambaran grafiknya bisa dilihat di samping saya. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.